Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuannya agak spesial, masih di mata kuliah Hukum Perdata Internasional ya. Saya pakai kaos ini sengaja biar bisa kelihatan lebih nyantai, tidak terikat pada formalitas. Jadi materi mata kuliah ini bisa masuk dalam keadaan posisi kita nyantai. Ya, hari ini masalah yang diomongin adalah status personal dalam hukum perdata internasional. Status personal ini seperti halnya subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Dia diberi hak dan kewajiban dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, itu dalam hukum perdata. Nah, status personal ini seperti halnya subjek hukum dalam hukum perdata internasional. Ya, kenapa demikian? Ya, karena untuk bisa menjadi subjek yang punya kemampuan bertindak, ia status personalitasnya harus jelas dulu, harus legal, dan ini menentukan posisionalnya dalam hukum perdata internasional. Jadi status personal ini seperti halnya kita melihatnya positioning sebagai subjek hukum. Si pelaku orangnya itu punya kemampuan nggak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, atau diakui oleh negara terkait dengan hak dan kewajibannya. Ini pentingnya status personal. Ya, tidak hanya masalah pengakuan sebagai subjek hukum, ternyata ada nilai penting lagi, ada beberapa nilai penting yang memperlihatkan bahwa status personal itu penting digunakan, karena ada tiga hal lainnya selain tadi subjek hukum, yaitu untuk menentukan yurisdiksi hukum atau hukum negara mana yang akan diberlakukan kepadanya atau terhadap perbuatan hukumnya. Ini yurisdiksinya. Nah, kita mengenal kemarin terkait dengan titik tautnya, apakah pakai yang primer maupun sekunder. Nah, ini yurisdiknya harus jelas, dan ini nanti menjadi masalah penting untuk menentukan pakai hukum negara mana. Kalau misalnya ada perkawinan antara WNI dengan WNA, nah, perkawinannya ada di mana? Nah, itu juga ada terkait dengan lex locus celebrationis, tempat di mana perkawinan ini dilangsungkan, diselebrasikan. Misalnya kalau kawinnya di Indonesia, ya berlaku hukum perkawinan Indonesia. Termasuk di negara mana perkawinan itu berlangsung. Selain melihat juga utamanya secara primer melihat kewarganegaraannya. Kalau yang lex locus celebrationis itu terkait dengan titik taut sekundernya. Kemudian yang kedua, ini untuk menghindari kalau nanti ada konflik hukum dari lintas hukum perdata internasional itu, lintas batas negara. Nah, untuk menghindari konflik hukum, karena masing-masing negara yang dibawa oleh masing-masing hukum negara yang dibawa oleh warga negara ini mengikuti kemana ia pergi. Selain juga ada hal-hal lain yang diperhitungkan, seperti tempat dilangsungkannya perbuatan hukum tadi. Nah, ini penting. Kemudian juga selain itu, untuk melindungi hak individu dalam hukum perdata internasional. Ya, selain HAM, ini terkait dengan secara keperdataan itu hak individunya itu dilindungi atau tidak. Ini menentukan pentingnya status personal dalam hukum perdata internasional.
Ya, ada beberapa elemen penting untuk menentukan status personal tadi. Jadi jelas yang pertama kewarganegaraan, termasuk dalam terkait dengan titik paut primernya. Kemudian domisili, ingat asas personal dan asas teritorial ini harus diwujudkan dalam dua elemen awal tadi. Pertama kewarganegaraan, yang kedua domisili. Terus ada juga elemen-elemen status personal lain yang penting juga untuk diperhatikan. Misalnya terkait dengan agama. Nah, agama itu penting bagi negara-negara yang tidak sekuler. Tapi di negara-negara yang sekuler, agama itu tidak dianggap penting. Misalnya nikah beda agama itu diakui nggak di negara-negara sekuler? Di negara-negara sekuler, nah ini biasanya diakui. Berbeda di negara-negara yang religius atau teokrasi barangkali berdasarkan agama tertentu. Nah, ini agama jelas penting dalam menentukan status personal masing-masing individu. Nikah beda agama di negara religius seperti Indonesia ini tidak diperbolehkan. Nah, kalau tidak hanya perkawinan, kalau ada pewarisan, ahli warisnya beda agama misalnya, ini secara agama dianggap mengkote, dianggap terputus relasi keperdataannya. Itu. Kemudian terkait dengan usia seseorang ini juga diperhitungkan. Kalau usianya masih anak-anak, usianya masih usia anak-anak, ini kewarganegaraannya mengikuti ibunya, pakai asas ius sanguinis. Kalau ibunya itu orang Indonesia. Ini kalau ibunya itu orang luar negeri, ya mengikuti asas ius soli atau tempat di mana ia lahir, disitulah kewarganegaraannya. Nah, ini usia juga bisa menjadi masalah, titik poin untuk menentukan hukum mana yang akan diberlakukan, yurisdiksinya. Kemudian terkait dengan status perkawinan, status perkawinan ini juga menentukan untuk memakai yurisdiksi negara mana. Misalnya orang mau cerai, jelas dulu status perkawinannya, apakah ini diakui oleh negara atau tidak. Jadi nikah kawin campur, nikah beda agama di luar negeri, tapi di Indonesia ini diakui atau tidak, ya, diakui atau tidak. Ini menjadi ribet kalau misalnya di tengah perkawinan keduanya menginginkan perceraian. Ini pengadilannya ini menjadi masalah dalam menentukan keberlakuannya. Ya, kemudian selain kewarganegaraan sama domisili, usia, status perkawinan, agama, ini ada beberapa prinsip atau asas untuk menentukan hukum perdata internasional tadi. Nah, pertama, lex personalis atau terkait dengan kewarganegaraan tadi. Kemudian tadi apa? Lex celebrationis, tempat di mana peristiwa hukum tersebut terjadi. Perkawinan, misalnya perkawinannya ada di mana. Kemudian ada asas lex fori, ini untuk menentukan hukum negara tempat pengadilan berada.
sama lex recite, lex recite, atau tempat di mana benda tersebut berada. Misalnya saya meninggal dan punya ahli waris, anak dan istri saya tinggal di Australia dan rumahnya juga ada di Australia. Ya, bagaimana menentukan hukum yang berlaku atas warisan rumah tempat tinggal saya di Australia? Itu hukum yang diberlakukan apa? Kalau pakai lex recite bisa diberlakukan hukum Australia kalau berdasarkan asas lex recite tadi, hukum di mana benda tersebut berada. Ya, status personal bisa juga dianalogikan seperti halnya peta jalan hukum. Kalau Anda buka Google Map, Anda bisa melihat di mana positioning Anda sekarang, dan kemudian mau menuju ke arah mana. Nah, ada tujuan. Nah, yang menjadi positioning awal di mana Anda berada sekarang ini adalah status personal kewarganegaraannya, agama, kewarganegaraan dan agama, usia, domisili menjadi titik awal dalam menentukan status hukum perdagangan internasional Anda. Nah, kemudian mau menuju ke kemana? Ya, langkah hukumnya apa? Misalnya Anda mau bercerai, masih terikat dalam perkawinan, kemudian mau bercerai, ini langkah hukum ini adalah tujuan yang ingin dituju. Bercerai misalnya, kemudian meninggal ada pewarisan. Nah, itu juga berbagai bentuk langkah hukum, tindakan hukum, perbuatan hukum yang bisa diterapkan. Ya, kemudian ada rute utama yang ditempuh untuk menempuh langkah hukum tadi. Rute utama ini seperti halnya domisili tempat tinggal, domisili sama tempat tinggal ini menjadi rute utama yang ditempuh dalam melakukan langkah hukum. Mengingat domisili itu juga menentukan. Misalnya Anda menikah dengan orang Malaysia, tapi tempat tinggalnya di Singapura. Nah, hukum terkait dengan domisili ini juga menjadi diperhitungkan. Misalnya, terutama terkait dengan masalah pajak misalnya, atau wajib pendidikan anak kalau Anda punya anak. Ya, ini domisili itu menentukan secara keperdataan. Kemudian orang lajang dengan orang yang sudah menikah ini berbeda status hukumnya, dan ini menjadi untuk alternatif kalau Anda bisa di luar negeri menikah atau sudah menikah, ini jalan langkah hukum yang dilakukan juga lebih complicated. Complicatednya dilihat dulu apakah perkawinan itu diakui di masing-masing negara berdasarkan kewarganegaranya. Saya menikah dengan orang Amerika misalnya, apakah perkawinan saya diakui di negara Amerika dan juga di Indonesia? Ini menjadi poin masalah. Dan ketika tinggal di luar negeri tapi di negara lain, misalnya di Singapura tadi, ini diakui atau tidak perkawinannya. Dan kalau menentukan langkah hukum
apakah masing-masing suami istri ini bisa melakukan perbuatan hukum sendiri atau diwakili oleh kepala keluarganya. Nah ini juga dilihat berbagai di negara-negara yang masih menganut tradisi hukum agama, kadang ini tidak bebas suami istri itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, tapi diwakili oleh suaminya. Itu. Kemudian asas-asas prinsip tadi, lex personalis, lex fori, lex locis celebrationis, sama lex recite, ini bisa difungsikan sebagai rambu-rambu di tengah perjalanan Anda menuju ke tujuan yang diinginkan. Ini rambu-rambunya harus dipatuhi. Kalau ada lampu bangju, lampu merah, lampu lalu lintas, ini dipatuhi rambu-rambunya, ketentuan-ketentuan hukumnya, termasuk rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tidak boleh berhenti, tidak dilarang parkir, dan seterusnya. Ya misalnya itu sebagai sebuah metafora, analogi untuk menggambarkan bagaimana pentingnya materi status personal dalam hukum perdata internasional ini. Kemudian usia itu bisa dianalogikan sebagai batas kecepatan maksimal. Nah, misalnya kalau usianya masih anak-anak, hukumnya masih memakai hukum ibu, memakai prinsip ius sanguinis. Nah, ketika ia sudah dewasa, misalnya punya potensi mempunyai keluarga negaraan ganda karena perkawinan internasional, WNI tinggal di Indonesia, menikah, seorang ibu WNI Indonesia menikah dengan orang negara Amerika misalnya, atau ya Amerika. Nah, pengakuannya usia anak tadi, kalau masih usia anak-anak, si anak tersebut dihitung sebagai WNI, masih menjadi WNI karena memakai prinsip ius sanguinis. Nah, di Amerika dia juga diakui beda kasus. Misalnya WNI tinggal di Amerika dan menikah dengan orang sana. Apa? Jadi ribet ya. Ya kalau ngomongin internasional ini ya lebih complicated lah intinya. WNI tinggal dan menikah di Amerika. Secara ius sanguinis, anak tersebut dihitung sebagai termasuk warga Indonesia, WNI, karena ibunya orang Indonesia. Tetapi di satu sisi lain, karena Amerika menganut ius sanguinis, maka si anak tersebut juga dihitung sebagai warga negara Amerika. Jadi ada double kewarganegaraan di sini, double citizenship. Nah, untuk memutuskan konflik hukum tersebut, ya ini kalau nanti ia dewasa, ia mulai wajib menentukan hukum dia mau berkewarganegaraan sebagai apa, apakah WNI atau WNA. Ya, itu ya. Selain itu penyelesaian juga bisa dilakukan secara mediasi, secara diplomatik antar konsul negara masing-masing, atau masing-masing negara melakukan kerjasama internasional.
Ya, demikian terkait dengan bagaimana positioning status personal dalam hukum perdata ini, hukum perdata internasional ini bisa terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Itu, saya harap dari video ini bisa muncul pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.